Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore ya. Selamat datang di tutorial chapter 7, Dimensional Analysis, Similitude and Modeling dari kuliah tutorial Mekanika Fluida Dasar ya. Saya Isnain Aliman dari Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara. Jadi mulai saat ini di awal kuliah itu saya mau pakai cover seperti ini jadi biar rapih di YouTube-nya ya. Jadi punten-punten kalau misalnya ada yang agak aneh dengan yang sekarang, jadi biar rapi aja tujuannya. Nah, jadi sekarang saya mau membahas tentang yang chapter 7 ini. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya, dan terutama yang sering keluar di ujian. Nah, jadi terutama kalau dilihat dari judulnya, jadi ini sih seperti ada dua topik sebenarnya. Jadi yang pertama adalah dimensional analysis dan yang kedua adalah similitude dan modeling. Ini cukup sama penerapannya. Jadi kira-kira seperti itu. Kalau misalnya apa itu dimensional analysis, intinya kalau misalnya kita punya test section gitu ya. Jadi misalnya kita ingin melihat bagaimana ya misalnya kan ada pipa nih, ada diameter, ada V, ada rho, mu dan L. Jadi kalau misalnya nanti kan terdapat delta pressure-nya, jadi pressure loss dari sebuah pipa. Nah, sekarang kalau misalnya dibuat seperti ini, kita cuma tahu informasinya sekian aja. Apakah bisa ditarik kesimpulan kalau misalnya diameternya itu diganti 2 kali lipat, kira-kira delta P kenaikannya berapa? Nah, itu bisa dilakukan dengan dimensional analysis. Nah, jadi contohnya di kuliah perpindahan panas ya, itu kan ada seperti Nusselt number, habis itu ada Grashof dan lain-lain. Nah, itu adalah sama juga adalah non-dimensional number. Nah, di sini juga kita mencarinya adalah non-dimensional number. Jadi kalau perpan itu emang penerapannya banyak dari pengujian-pengujian sehingga didapatkan persamaan-persamaan empirik seperti itu. Nah, kalau di sini di mekanika fluida sekarang kita belajar bagaimana cara mendapatkan persamaan-persamaan yang non-dimensional seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya kita udah dapat bilangan non-dimensional, nah kemudian apa sih yang bisa kita lakukan? Nah, ini adalah lanjut di tahap berikutnya yaitu similitude dan modeling. Jadi kalau misalnya kita punya model, jadi antara ini ya, misalnya ini ada pesawat nih ya. Pesawat itu kan aslinya besar. Nah, tapi zaman dulu ini pesawat apa ya, Concorde bukan ya. Jadi ini pesawat supersonik kalau dilihat dari bentuknya dan zaman dulu itu kan belum ada komputer canggih dan apa program software yang canggih juga ya. Seperti sekarang. Jadi zaman dulu untuk mendapatkan bilangan-bilangan non-dimensional tersebut mau nggak mau harus dibuat modelnya yang kecil begini. Jadi kira-kira ini besar, terus ya dikecilin aja. Jadi terus kalau misalnya apa sih yang penting dari pesawat ini bagian apa namanya non-dimensional numbernya yaitu kan coefficient of lift dan dragnya. Jadi kalau misalnya drag force dari pesawat ini berapa sih kita bikin model terus bikin test section di wind tunnel. Sama juga coefficient of liftnya berapa. Jadi dari pesawat ini ya udah ini kita jadikan model kecil kemudian masuk ke wind tunnel. Seperti itu kira-kira secara singkat ya. Jadi relationnya adalah non-dimensional number itu dari dimensional analysis itu dari model dan prototype itu sama. Nah, ada syaratnya yaitu ada 3 ini ya. Mana. Nah, ini ada 3. Kalau misalnya kita membandingkan model dan prototype itu misalnya non-dimensional number itu sama, pastikan si prototype dan model itu memenuhi 3 kriteria ini. Dan yang pasti kalau misalnya lebih advance ini kriteria keserupaan dinamik ya. Jadi kalau geometri ini cuman geometri aja, kinematik itu dia adalah ini dibaca sendiri aja ya. Kalau bisa di pause dulu karena nanti di soal juga dulu itu ada soal ujian yang ditanyain tuh itu apa sih kesamaan apa namanya kesamaan geometri, kinematik, dan dinamik. Jadi intinya seperti itu sih. Kalau misalnya kita bisa menggunakan non-dimensional number pada prototype dan model, intinya model dan prototype memenuhi ketiga ini. Jadi seperti itu. Definisinya ini dibaca sendiri agar singkat ya videonya ya. Nah kemudian di bab 7 ini kira-kira soal seperti apa sih yang sering keluar gitu ya. Ini saya ada menampilkan beberapa contoh ujian. Jadi yang pertama itu ya adalah nomor 1 menentukan bilangan non-dimensional numbernya. Yang ini juga sama, nomor 2. Jadi ini dari impeller ya, impeller turbin atau pompa ya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Mencari terus kemudian kalau misalnya similitude dan modeling ini kayaknya emang jarang ada sih, soalnya gampang banget.
Jadi kalau misalnya, dan biasanya contoh soal similitude dan modeling ini ya biasanya udah dikasih tahu, misalnya non dimensional numbernya itu ada apa aja sih gitu. Ya udah kita tinggal pakai terus masukin persamaan dapat. Misalnya dicari velocity dari pesawat, tadi pesawat nih ya. Nah, misalnya ini pesawat kan gede, dia terbangnya 700 km per jam. Terus kalau misalnya masuk sini dengan udara juga yang sama, kira-kira V-nya berapa? Ya udah pakai Reynolds number aja, terus dapat di sininya berapa V-nya. Jadi kira-kira seperti itu. Eh, jadi gampang ya, emang lebih susah menentukan non-dimensional number dari soal-soal ini. Terus untuk hari ini saya ada beberapa soal contoh tutorial ya, yang kira-kira mewakili bagaimana tingkat kesulitan dari setiap soal. Jadi yang pertama itu adalah contohnya nomor 3 ini. Kita yang dimensional analisisnya dulu ya. Nah, di sini ini saya mastiin aja kerekam apa enggak. Nah, jadi yang nomor 3 ini contohnya dia hanya mencari ini kan pertanyaannya kan ini ya, with the aid of dimensional analysis, they determine how the torque will change if both of the viscosity and angular velocity are doubled. Jadi intinya kita harus mencari dulu non-dimensional numbernya, habis itu kita cari torque-nya tuh jadi berapa kalinya sih. Nah, jadi ini adalah contoh yang mudah, paling mudah dari ini, dari apa namanya, dari dimensional analysis. Terus, nah ini ada juga nomor 5. Jadi nomor 5 ini kan pertanyaan utamanya ini ya. Jadi the relationship between theta, omega, dan mu. Jadi intinya dia carilah dimensionless number-nya. Nah, cuman dalam dimensionless number itu kan kalau yang nomor 3 tadi kan dia tidak ada data yang diberikan. Nah, nomor 5 ini dia punya data hasil pengujian. Ceritanya di sini ada theta dan omega. Kalau misalnya dibaca ceritanya ini soalnya, jadi theta itu adalah ininya wire apa deflection-nya, habis itu ada omega yang dikasih dari rotating outer cylinder-nya. Jadi ini hubungannya. Nah, kemudian setelah kita dapat si hubungan non-dimensionless number-nya, nanti kan ada ya. Nah, kemudian kita harus bukan interpolasi, regresi agar mendapatkan hubungan antara kedua atau beberapa dimensionless number itu seperti apa. Jadi ini tingkat yang lebih advance dari yang soal nomor 3 tadi ya. Tapi kalau misalnya nomor 5 ini emang cukup panjang, tapi mungkin banget untuk keluar di ujian ya. Jadi setidaknya bisa untuk menurunkan dulu, abis itu yang nomor 5 ini ya tambahan ya, takutnya nanti keluar di ujian. Kemudian ini ada nomor 1, ini nomor 1 juga sama, cari non-dimensional variable dengan menggunakan Buckingham P theorem. Nah, ini kan mencari non-dimensional ya. Ini juga sama, pasti yang ditanya ini. Terus kemudian ini adalah teori nih ya, geometrik, kinematik, dan dinamik. Ini tadi udah dikasih lihat slide-nya dan penjelasannya. Kemudian calculate the pressurized volume flow rate of water produced if the pump working at 1800 rpm ya. 1800 kalau misalnya bahasa gaulnya. Nah, terus nah, yang C ini adalah pengaplikasian dari yang judulnya similitude dan modeling. Jadi kita membandingkan antara data yang realnya, jadi real itu maksudnya prototype, dengan model. Jadi ceritanya seperti itu. Jadi dengan kita mendapatkan non-dimensional, kita bisa mengkalkulasi dan memprediksi kira-kira kalau misalnya ada variabel yang diganti, terus kemudian variabel yang berikutnya itu berubah seperti apa. Kemudian ada juga yang nomor 3. Yang nomor 3 ini, yang nomor 3 itu kayaknya dia nggak disuruh cari non-dimensionless number-nya, tapi kalau misalnya tahu hubungan antara V dan F itu, V itu kan biasanya Reynolds number, F itu biasanya coefficient of drag sama lift. Jadi kita tinggal, contoh nomor 3 ini ceritanya tinggal pilih-pilih aja P itu kan non-dimensional variabelnya itu kira-kira yang cocok apa, kemudian setelah dapat kemudian dicocokkan dengan data hasil pengujian, kemudian dapat persamaan relation antara P1 dan P2-nya seperti apa, apakah linear, apakah ekstrapolasi, bukan ekstrapolasi, apakah persamaan kuadrat atau persamaan eksponen dan lain-lain. Jadi ini nanti akan dibahas lebih lengkap
Dan nomor 4 ini kayaknya mirip sama nomor 1 yang ini. Ya, sama, ini mirip. Jadi kira-kira seperti itu ya. Kita bahas dulu nih ya dari nomor yang mana dulu ya. Kayak nomor yang gampang dulu nih, yang dari nomor 3. Nah, nomor 3 ini kan ceritanya dia ada con dan plate viscometer consists of. Jadi ceritanya ini untuk torque required to rotate the cone at angular velocity, radius, alpha, dan mu. Ya udah, jadi ceritanya untuk menentukan non-dimensional number itu ada prosesnya ya, ada tahap-tahapannya. Jadi kalau misalnya di buku Munson dia ada 8. Jadi tahap 1 itu tentukan semua ininya ya, apa variabel yang ada dalam soal. Jadi kalau di sini kan ada torque, omega, r, alpha, sama mu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Nah, jadi dari sini ya udah di list dulu semua nih ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau misalnya dalam kehidupan nanti sudah tugas akhir gitu ya, disuruh pengujian antara model dan prototype, yang paling sulit itu sebenarnya menentukan variabel-variabel apa saja yang mempengaruhi dari pengujian yang kamu lakukan. Nah, jadi sebenarnya yang paling sulit ini, dan enaknya kalau misalnya di soal itu semua variabel yang terlibat udah dikasih tahu semua ya. Ini kan contohnya nomor 3 dikasih tahu. Terus nomor 5 ini apalagi udah dikasih tahu. Terus nah ini nomor 1 juga udah dikasih tahu nih, delta P, omega, rho, Q, D. Itu semua udah dikasih tahu ya. Nah, kalau misalnya tugas akhir dalam menentukan variabel-variabel yang ingin di dimensional analisis, nah ini analisisnya harus mendalam dan harus kuat ya. Jadi kalau misalnya ntar ditanya penguji, misalnya ini cuma 5, terus ditanyain ini kenapa gravitasi nggak masuk. Nah itu dia. Jadi makanya harus ada analisis lebih mendalam kalau di tugas akhir. Jadi karena di kuliah ini masih tahap soal ujian ya, jadi kayak gini aja ya. Nah, nomor 3 nih kita lihat, yang pertama itu saya nggak bahas dari nomor 1 dan 2 soalnya ini langsung kayak yang similitude dan modeling ya. Jadi di nomor berikutnya juga ada nih, di nomor 1 ini kan calculate the pressure rise and volume flow rate. Nah ini kan salah satu aplikasi dari similitude dan modeling, jadi kayaknya di skip aja. Kalau misalnya mau lihat nanti saya kasih nih ya di akhir. Jadi misalnya ini nomor 1, terus nanti solusinya seperti ini, jadi ditonton dan di pause aja seperti itu ya. Cek lagi videonya, jalan kan? Oke, nomor 3 ini jadi dia ada con dan viscometer, terus jangan lupa ya di known, habis itu skematik, terus dikasih tahu juga ini adalah, jadi ini bacanya gini ya, tau adalah fungsi dari r, alpha, mu, dan omega. Nah, jadi seperti itu. Ini udah dikasih tahu di soal, enak ya. Nah, kemudian cari hubungan torsi jika viskositas, ini viskositasnya, dan angular velocity omeganya itu dinaikkan. Jadi si torsi ini kira-kira berapa kali lipat naiknya nih. Jadi mau nggak mau kita harus menentukan si non-dimensionless variabelnya. Nah, caranya gimana? Nomor 1 itu kan tadi stepnya kan di sini ya, di absen dulu semua variabelnya, ada 5. Jadi kalau di sini dia ada 5 juga. Ini sambil coret-coret deh biar asik ya. Oke, jadi ini ada 5. Ini adalah listnya. Kemudian step 2 adalah breakdown si dimensinya. Jadi kalau misalnya dimensi itu kan dia ada FLT dan MLT sistem ya. Kalau misalnya kita pakai FLT, hasil dari MLT-nya itu harusnya sama. Jadi terserah mau pakai yang mana, itu pilihan masing-masing. Kalau dari saya sih biasanya pakai MLT soalnya dia lebih lebih banyak gitu si ininya penjabarannya. Kalau FLT itu dia terlalu singkat, jadi saya agak ragu-ragu gitu ya. Ini terserah, tapi kalau di sini contohnya dia pakai FLT. Nah, jadi setelah di absen terus di breakdown dulu FLT-nya, sistem, berarti ini kan pakai FLT sistem ya. Berarti kalau torsi misalnya torque itu di slide-nya itu kan torque mana torque. Nah, ini FL kan ya, kalau mau pakai MLT ganti jadi ML kuadrat T-2. Jadi kira-kira seperti itu ya. Udah, ini torque-nya FL ya. Jadi taruh FL, alfa itu tadi apa ya? Sudut ya. Sudut itu kalau nggak salah 0, ini F0 L0 T0 ya. Artinya dia udah langsung dimensionless number. Nah, jadi mana. Ada nggak di sini? Angle. Oh iya nih. Jadi sudut itu F0 L0 langsung T0 ya. Jadi udah langsung enak. Kemudian
R itu kan radius, L, mu, dan omega. Ini setelah jadi ini, kemudian step berikutnya adalah menentukan berapa jumlah pi-nya ya. Jadi ini adalah Buckingham Theorem-nya. Jadi K itu adalah si ininya nih, yang udah kita absen tadi variabelnya. Terus R itu adalah berapa jumlah dimensinya. Nah, kalau misalnya di sini kita lihat K, ini kan ada K ya, ini adalah K karena ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian dimensi yang dipakai ada F, ini 1, ada L, ini 2, dan ada T. Ini ada T, ini 3 ya. Berarti ada 3. Jadi kadang ada juga yang dimensinya cuma pakai 2 gitu. Kalau misalnya bisa ini contoh jam bandul itu dia tuh cuma pakai T sama si L aja. Jadi kalau jam bandul dah nggak usah diceritain lah ya itu ya. Jadi enggak semua ini pakai 3, jadi makanya hati-hati dilihat dulu. Kadang tahu-tahu cuma 2 lagi gitu ya. Ya udah 5 kurang 3 berdasarkan Buckingham Pi Theorem berarti akan ada 2 pi. Ya, gampang kan? Nah, kemudian step 4 nih ya. Step 4 ini menentukan repeating variables. Oh ya udah, jadi kita jadi kan dari si pi-nya itu, jadi nanti kan akan ada 2 pi. Nah, di sini ya. Kalau di sini ada torsi, ini sebelah kiri, dan sebelah kanan itu ada omega, mu, dan r. Nah, jadi yang ini adalah non-repeating. Yang ketiga, yang ada 3 ini adalah repeating variable. Nah, sekarang cara pilihnya gimana nih? Nah, jadi gini, kalau misalnya di soal udah ada yang matematika di atas tadi ya, ini saya hapus dulu. Kalau misalnya, nah udah dikasih di state kayak gini ya, torsi adalah fungsi dari R, alpha, mu, dan omega. Jadi otomatis si torsi ini adalah non-repeating di P1 ya. Nah, kemudian kita di P2-nya yang non-repeating yang mana? Nah, pilih gini kan. Sebenarnya yang dipilih itu adalah non-repeatingnya. Jadi non-repeatingnya itu salah satu, nih ada syaratnya ya. Don't pick the simplest variable dimensionally. Jadi jangan pilih yang paling simple. Kemudian jangan pilih delta P. Jadi kalau delta P di sini itu jangan pilih taunya. Nah, kalau misalnya misalnya ya, harusnya pick the simplest variable dimensional, bukan pick. Jadi yang dipilih itu yang paling simple. Jadi kalau misalnya di soal ini yang paling simple FLT-nya itu ya berarti alpha ini kan. Alpha ini udah malah non dimensional lagi. Ya udah berarti ini otomatis jadi P2 nih. Nah, sekarang P1 nih berarti kan berarti ini kan udah langsung P2 nih. Nah, berarti yang repeating variabelnya itu adalah 3 ini. Nah, ini 1 2 3 adalah repeating variable. Nah, jadi dia akan dibangun menjadi yang seperti P1 ini tadi. Nah, kalau misalnya udah ditentukan si repeating variabelnya ini, nah kemudian adalah di breakdown nih. Jadi kan ini tuh ngelompat ya jawabannya ya. Oh iya ya benar-benar. Berarti harus tulis sendiri dong. Nah jadi gini. Ini kan ada A, B, dan C, ada pangkat-pangkatnya ya. Jadi yang pertama dilakuin itu adalah si mu-nya ini semua dari variabel yang disebutin ini masukin FLT-nya, ya kan? Kalau misalnya saya ambil contoh, di sini ada contohnya nggak ya? Nah ini nih. Ini kalau misalnya kalau tadi kan P1 itu sama dengan torsi fungsi dari omega pangkat A, terus apalagi tadi omega alfa sama bukan alfa, omega mu, ya kita ikutin yang sama deh ya. Kalau tadi kan mu A, terus omega B, dan R pangkat C. Nah, ini semua dimasukin dulu FLT-nya. Nah, jadi dia akan kira-kira seperti ini ya. Nah, jadi si P-nya ini ini tuh ceritanya yang sebelah sini ya. Karena dia non-dimensional pasti F0, L0, T0. Nah, kemudian adalah, kalau nggak saya tulis aja lah. Nah, ini kan ada P1 sama dengan tau mu A, omega B,
terus R pangkat C. Nah, sekarang ini kan F0, L0, T0. Bentar saya nyalain kipas. Nah, ini udah nyalain kipas ya. Nah, ini sekarang kita masukin FLT-nya. Tadi tau itu berapa nih? Tau itu F kali L. Ini kan diginiin. Nah, habis itu mu itu FL min 2T min 2T. Nah, jangan lupa dikasih ininya, dikasih pangkatnya nih. Terus omega B, omega T min 1 pangkat B, dan R itu L pasti ya, L pangkat C. Nah, sekarang adalah menganalisis nih ya. Misalnya kita, ini kan targetnya itu adalah F-nya itu kan harus sama dengan 0. Jadi mau nggak mau F yang di sebelah kanan ini, nah cuman 2 nih kebetulan nih ya. Jadi yang F ini dia harus sama dengan 0. Yang artinya kita cari, ini kan berarti kan gini ya. Ini udah diinin belum ya? Oh, udah. Nah, jadi kalau di F di sini kan ini kan akan sama dengan ini misalnya yang F ya. F itu kan dia akan sama dengan 0, 0 itu sama dengan yang kita lihat di sini. Ini kan pangkatnya 1. Nah, artinya F di sini pangkat 1, habis itu ditambah dengan F di sini pangkat A, berarti A aja. Terus kemudian untuk L-nya, L itu kan dia harus sama dengan 0. L di sini adalah pangkat 1, 1 ditambah kemudian min 2A, min 2A. Kemudian di sini ada lagi L, oh ada lagi di sini plus C ya. Nah, kemudian T, T, T di sini kan dia akan sama dengan 0, T-nya itu ada 1, 2, 2 aja ya. Nah, T ini di sini pangkat A, berarti A ditambah min B. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Terus kemudian ini kan pasti kan A sama dengan min 1. Kalau ini min 1 ini jadi 2. Bentar. A. Ya kan ini kan pindah ke ruas ke sana ya. Ini min 1. Jadi kan dia jadi plus 2. Di sini C sama dengan min 3. Kalau di sini A sama dengan min B, berarti B sama dengan 1. Jadi gitu ya. Yang ini C, ini gini deh. C sama dengan min 3. Nah, sekarang kita cocokin di jawabannya, bener nggak? Ini min 3 bener ya. Ini 1. Tadi benar. Kayaknya ada salah nih. A min B. Ini kan A-nya kan min 1. B-nya itu min B. Kalau misalnya, oh ini B-nya min 1 juga, berarti A min 1, B min 1, C min 3 nih. Berarti kalau di sini, benar nih semuanya ya. Nah, jadi di sini berarti pangkat-pangkatnya itu adalah Pi1 itu kan sama dengan tau mu pangkat min 1, omega pangkat, ini kan min B ya, dan R pangkat min 3, atau sama dengan tau mu kali omega kali R pangkat 3. Nah, jadi ini adalah bagaimana cara mencari si ininya ya. Bagaimana mencari non-dimensional numbernya. Nah, berarti ini kan udah dapat. Nah, kemudian dicek nih, jangan lupa dicek ya. Masukin lagi FLT-nya apakah saling menghilangkan atau tidak. Ini kan saling menghilangkan ya. L-nya ini 3 berarti menghilangkan, T-nya juga. Ini berarti sama dengan 0, F0, L0, T0. Nah, berarti ini oke. Ini adalah tahap ke-7. Nah, ini make sure all the resulting P terms to make sure they are dimensionless and independent. Ya udah. Nah, kalau misalnya udah oke, nah ini express the final form of as the relationship among the P terms. Nah, jadi gini, ini kan yang udah dapat P2-nya dari tadi ya, berarti P1-nya. Jadi yang akan ditulis sebagai kesimpulan adalah seperti ini. Ini atau P1 adalah P1 adalah sebagai fungsi dari P2, atau P1-nya di sini adalah yang ini, yang si P2-nya adalah alfa. Nah, terus ini juga bisa dibolak-balik. Jadi ini kan dipindah ruas ke sana. Jadi seperti ini. Nah, si phi-nya di sini pi atau psi ya. Jadi psi deh kalau nggak salah, ini psi. Jadi ini masih belum define, jadi kita masih belum tahu hubungannya ya. Jadi
hanya masih dalam fungsi saja. Nah, untuk menentukan besarnya ini, nah itu di soal berikutnya yang lebih advance yang tadi saya ceritakan. Untuk menentukan ini, itu dibutuhkan hasil pengujian yang kalau misalnya di contoh sini itu ada tabel seperti ini. Nah, ini kalau udah ada tabel-tabel ini artinya lebih susah ya. Jadi untuk masuk step yang ke sini itu masih belum selesai. Berarti harus cari fungsi si psinya ini. Jadi kira-kira seperti itu. Waduh, petir. Nah, jadi lanjut. Jadi taunya mu omega r pangkat 3 oke. Ya udah kalau misalnya untuk soal sekarang kan tadi kan katanya kan mu sama omega double. Jadinya kan dikali 2 ya. Ini kan dikali 2 terus omega kali 2. Ya udah berarti taunya itu dia akan naik 4 kali. Nah, beda sama ceritanya bagaimana kalau alfanya di double. Nah, ini kita belum bisa memberikan kesimpulan dari persamaan ini karena persamaannya belum selesai. Nah, bagaimana cara mencari yang next stage-nya ini? Itu di nomor 5 ini ya. Bentar, saya ke toilet. Oke, lanjut. Nah, jadi ini yang nomor 5 nih ceritanya gimana ya? Soalnya saya ceritain soalnya dulu deh ya. Ini concentric cylinder of the type shown in figure 2 ini ya. Nah, jadi untuk menghitung viskositas judulnya seperti itu. Terus by relating the angle of twist theta of the inner cylinder to the angular velocity omega. Nah, jadi ceritanya ini kan ada liquid nih ya. Ini fluidanya itu mengandung viskositas. Nah, jadi ceritanya liquidnya taruh di sini. Jadi kalau misalnya ini air, habis itu minyak, habis itu gliserin atau air gula itu beda ya, apalagi odol. Ini udah odol tuh yang non Newtonian tuh udah ribet lagi nanti. Nah, ini intinya untuk mengukur viskositas. Jadi yang di luar itu ada rotating cylinder. Jadi yang bagian silinder luarnya itu diputer. Nah, ini ada wire nih. Sebenarnya bukan kawat sih. Ya anggap aja kawat tapi tebel gitu ya. Nah, ini nanti si silinder dalamnya itu dia akan muter. Bukan muter sih, dia akan defleksi gitu ya. Jadi keputar berapa radian gitu. Nah, sedangkan yang bagian luarnya itu dia continuous. Nah, jadi kalau misalnya fluidanya ringan gitu ya, viskositasnya jadi misalnya udara nih ya. Ya udah diputer yang luarnya, yang dalamnya diem aja kan. Ini udah mulai kan. Nah, jadi ya karena viskositas udara itu dia sangat kecil. Tapi beda sama misalnya air, kalau misalnya air di sini terus bagian luarnya itu diputer nih ya. Nah, kemudian si bagian dalam ini dia akan terkena shear stress dari si fluidanya sehingga dia akan terdefleksi sehingga wire ini dia akan keputar dikit nih. Jadi dia bukan kayak benang ya, dia agak tebel. Apalagi misalnya dikasih gliserin yang viskositasnya itu lebih kental gitu ya. Nah, ini pasti keputarnya itu lebih ekstrim. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, kemudian di sini dikasih tahu nih. Nah, ini balik lagi nih ya. Udah dikasih tahu nih theta adalah fungsi, ini tetanya ini adalah defleksinya dari si wire-nya itu ya. Theta adalah fungsi dari omega, mu, k, d1, d2 dan L. Nah, ntar k ini apa? K ini adalah wire properties. Dimensinya juga udah dikasih FL, D1 itu yang ini diameter dalam, D2-nya itu yang diameter luar dari si liquidnya ya. L itu adalah tingginya, tinggi yang shear stress oleh fluida. Nah, jadi intinya bagaimana mencari ininya ya, relationnya ya. Ya udah, berarti kan pertama kita harus membuat non dimensionalnya dulu. Jadi nanti kalau misalnya tadi kita harus cari ininya dulu ya, dimensional, ini masih ada psi-nya nih nanti nih. Nah, jadi kalau misalnya di hasil akhirnya lompat nih ya, theta merupakan fungsi dari omega, jadi pi1 merupakan fungsi dari omega pi2 gitu ya. Jadi theta adalah fungsi dari omega r L pangkat 3 per K. Nah, jadi kira-kira finalnya seperti ini. Nah, sekarang ini ceritanya cari nih si psi-nya ini nih berapa gitu ya hubungannya. Nah, jadi mau nggak mau kita harus ngeplot dulu si theta ini terhadap si omega mu L pangkat 3 per K. Jadi ini harus diplot antara Pi1 dan Pi2. Jadi nanti kira-kira akan seperti ini adalah Pi1-nya ke atas, Pi2-nya ke kanan. Nah, nanti dilihat nih trennya nih. Kalau misalnya trennya lurus gitu berarti ini adalah linear. Jadi interpolasinya itu yang dipakai linear. Nah, di sini interpolasi udah nggak diajarin, jadi pakai kalkulator aja. Kalkulator kan udah support tuh ya cara apa interpolasinya, jadi dan bahkan tinggal ini aja mau yang up, misalnya ini kan cuman linear aja ya, konstanta aja kan di sini ya. Terus misalnya ada misalnya
P1 sama dengan misalnya P2 pangkat 3 itu kan fungsi pangkat. Jadi A, B pangkat 3 itu kan udah ada di kalkulator. Nah, coba ya, soalnya takutnya keluar nanti kalian nggak bisa interpolasinya ya salah sendiri. Nah, terus ini linear curve fitting, jadi nanti hasil akhirnya itu seperti ini. Jadi ini hasil apa namanya? Jadi si itu tuh ini 2,98 kali 10 pangkat 3. Ini coba ceritain dulu ya ini cara nyari soalnya ya. Kan tadi kan absen dulu ya semuanya nih ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian Pi teorem ada 4Pi. Terus repeating variabelnya mu, LK. Nah, jadi gini. Ini kan ada yang dimensinya sama nih ya. Ada L, L, L. Nah, pilih salah satu sebagai non-repeating. Sebagai repeating ya. Ini pilih salah satu. Berarti sisanya ini dia akan menjadi apa namanya? Dia akan menjadi non-repeating ya. Berarti ini akan menjadi P3, ini yang jadi P4, bener nggak? Oh ini P3, P4 bener ya. Terus habis itu kita tinggal pilih, ini ceritanya saya belum milih ini ya. Nah jadi yang pertama adalah yang non-repeating sudah pasti si theta ya. Nah kemudian yang keduanya adalah kita pilih si ininya, non-repeating yang P2-nya nih, antara, jadi pilihannya kan tinggal ada mu, nih saya buletin aja deh biar jelas nih ya. Jadi pilihannya nih saya coret dulu nih, coret. Pilihannya ada mu, omega, sama k. Nah kira-kira yang akan menjadi si non-repeating untuk P2 itu siapa? Nah jadi gini, ada syarat di sini. Non-repeating itu di mana ya? Coba. Kayaknya bukan di sini deh. Ini ya, non-repeating itu cannot be reproduced by some combination of products of powers of the remaining repeating variable. Ini baca dulu ya semua ya. Ya udah, jadi gampangnya gini, kesimpulannya itu ini kan ada K, omega, mu kan. Nah, jadi yang menjadi non repeating yang gini deh. Yang menjadi non repeating itu adalah sesuatu yang bisa diubah-ubah. Ini walaupun fluidanya bisa diubah-ubah, tapi yang paling gampang aja omega. Jadi yang independen itu sebaiknya menjadi si ininya apa? Yang independen menjadi repeating variable. Yang ini kan variable yang diganti-gantinya. Nah, yang variable diganti-ganti itu jadi non-repeating. Jadi kira-kira seperti itu milihnya. Jadi antara K, mu, dan omega, ya udah kita pilih omega. Ya kan? Karena dia omega itu bisa diganti-ganti. Kalau di sini soalnya kan dikasih, nah ini justru dikasih nih, mu-nya itu kan konstan ya. K-nya itu juga konstan, L-nya juga konstan. Nah, coba-coba. Kalau misalnya di sini dikasih tahu nggak? Yang keempatnya ini ya, pick the simplest variable, terus ini belum saya tambahin nih, pilih yang apa, yang independen nih. Ya udah, jadi intinya yang independen ya. Jadi ini kan yang tidak terganti-ganti nih. Nah, jadi gitu. Terus gimana misalnya kalau ini saya pilih omega ya. Gimana kalau misalnya saya pilih K di sini? Nah, ini hati-hati, jadi karena bisa jadi error, tapi bisa jadi hasilnya sama juga. Jadi bahkan lebih seringnya sih sama sih hasilnya, kecuali emang lagi nggak hoki aja. Dulu saya pernah salah masukin, jadi hasilnya tuh nggak ketemu. Jadinya ketika udah dapet ininya, ini ceritanya ABC-nya udah oke. Terus begitu dimasukin lagi FLT apakah sama dengan 0, ternyata tidak sama dengan 0 gitu ya. Nah itu adalah yang bahaya. Jadi emang coba-coba, terkadang coba-coba kalau misalnya cocok logi saya tadi yang pakai sini omega ternyata hasilnya masih nggak dapat, ya udah tinggal diganti aja. Jadi oke kan? Jadi emang akan ada trial and error, jadi hati-hati. Kemudian kalau misalnya udah dapat nih ya, ini kan ada 4, 1, oh ini si theta ini udah dimensionless, terus ini yang 2, ini 3, ini 4, artinya kan nanti kan akan dibuat seperti ini. Nah, jadi theta adalah fungsi dari ini adalah P2, ini adalah P3, ini adalah P4. Nah, terus nah, kita balik lagi nih, udah ditulis di solutionnya nih. Jadi karena ini konstan nih ya. Ini kan konstan, mana konstan. Nah, ini kan ada D1,
D2 konstan, artinya si alat ini tidak berubah. Nah, terus ya udah konstan aja. Jadi kalau misalnya di persamaan si tetanya itu dia hanya akan menjadi faktor C aja nanti di akhirnya. Jadi kalau misalnya seperti ini ya nanti dia akan C aja gitu ya, suatu bilangan dan tidak ada sangkut pautnya dengan si theta atau bisa dianggap nol aja. Jadi yang mempengaruhi itu adalah bilangan yang tidak konstan ya. Jadi ini kan si omeganya itu kan ini ada banyak di sini ya omega tuh. Nah, terus habis itu L-nya konstan konstan konstan. Ya udah jadi gini ya. Jadi dari 4 kita bisa langsung sederhanain jadi 2. Nah, jadi 2 itu kemudian tadi udah saya ceritain ya. Ini kan kita disediakannya theta dan omega. Nah, ini mau nggak mau kita harus ubah dulu. Ini theta kebetulan nggak perlu dihitung. Tapi yang omega ini harus dihitung dikalikan dengan omega kali mu kali L pangkat 3 bagi K. Nah, jadi dia akan menjadi tabel baru seperti ini. Nah, terus habis itu, jadi kan yang akan kepake itu kan dua variabel ini ya. Ini variabel theta sama si P2-nya ini. Nah, ini harus diplot dulu. Diplot untuk apa? Untuk menentukan interpolasinya kita pakai apa. Kalau misalnya dia pakainya linear seperti ini ya udah pakai, kalau itu kan Y sama dengan AX plus B aja gitu ya. Kalau di kalkulator pakai mode yang ini, masukin data-datanya semua, dapat si psi-nya ini. Jadi si psi itu seperti gradiennya. Ya udah, berarti ini adalah hasil akhirnya. Jadi kira-kira seperti itu. Terus kalau ini kan dia nanyainnya, nah terus ini kan ada lagi nih ya, K dan L itu konstan, mu-nya ini juga bisa diganti. Ya udah, jadi dari kesimpulan ini adalah si besarnya defleksi yang terjadi dari si silinder adalah 298 kali si omega dan viskositasnya. Jadi kira-kira seperti itu. Ini udah berapa menit ya? Wah, 36. Saya pengen lebih singkat lagi. Jadi ini contoh lagi nih yang terakhir deh ya. Yang terakhir ini nomor 1 nih ya. Ini sebenarnya udah juga sih, gampang coba. 1 nih ya. Jadi ceritanya pressurized produced by centrifugal pump. Jadi intinya ini pasti delta P adalah fungsi dari D, omega, rho, dan Q. Nah, ya udah berarti di solusinya adalah seperti ini. Oh, bener ya. Delta P fungsi dari D, omega, P, dan Q, rho dan Q. Nah, kemudian dicari, ini nomor 1 nih ya, udah pasti cari non-dimensional. Terus yang pertama kali diinin kan di absen dulu, seperti FLT, MLT, Buckingham Theory term, ini ada 3 FLT yang kepake, jadi akan ada 2 Pi. Terus pilih repeating variabelnya, kalau tadi kan ada delta P nih ya, delta P itu kan adalah variabel yang berubah-ubahnya. Terus kalau misalnya di sini kan ada D, ada rho, ada Q. Nah, D ini kan dia konstan, dia akan otomatis jadi apa namanya? Akan jadi repeating, rho juga konstan, dia akan jadi repeating, tinggal omega dan Q. Nah, ini adalah pilihan keduanya. Jadi bebas pilih. Kalau misalnya di sini saya pakai yang Q sebagai non repeating karena alasannya gini, Q itu kan adalah variabel yang apa ya, terkait dengan yang lain ya. Jadi misalnya saya ganti omega, si Q-nya itu kan dia pasti berubah. Jadi kalau misalnya dipompa RPM-nya misalnya 1000, kalau misalnya RPM-nya 2000 pasti debitnya akan berubah. Jadi di sini yang saya pakai adalah si Q-nya. Nah, Q sebagai si non repeating. Jadi kira-kira cara milihnya kayak gitu. Terus ya udah lakuin hal yang sama gitu kan, udah di absen seperti kayak gini, delta P, terus pangkat-pangkat, terus masukin lagi FLT atau MLT, dicari ABC-nya nih kalau udah jadi ABC, terus habis itu dapat kan si ininya, berarti ini kan yang P1, habis itu dicek lagi FLT sama MLT apakah sama dengan 0 atau tidak. Kalau iya berarti sudah oke. Lanjutkan ke yang 2 seperti ini. Terus dapat, nah kalau misalnya udah dapat hasil dari P1 dan P2 gini ya. Nah, terus jadi dibikin lagi. P1 adalah fungsi dari P2 gitu kan. Nah, cuman di sini kalau yang sebelumnya kan ada tabel, nah kita belum tahu nih hubungannya kayak gimana nih. Nah, cuman ini masih belum general. Jadi ya. Nah, terus ini yang B-nya itu, ini soalnya gimana sih? Oh, jadi ini ceritanya dia ada 1200 RPM, dapat delta
P-nya itu 40 kPa dengan volume flow rate 30 liter per second. Ini balik lagi nih ya. Kalau misalnya tadi saya pilih Q sebagai non-repeating, kalau misalnya saya pilih omega sebagai non-repeating, ini silahkan dicoba. Saya yakin ini hasilnya akan sama ya. Soalnya dua-duanya itu adalah variabel yang yang mengikut ke yang lain gitu. Jadi silahkan dicoba aja, ini harusnya sama kalau misalnya diganti-ganti. Terus ini adalah yang B-nya itu explain. Nah, ini udah tadi di awal ya. Terus yang C-nya calculate the pressurized volume flow rate. Oke, RPM-nya diganti 1800. Jadi kalau misalnya diiniin, nah ini ya. Jadi ini adalah A dan B, yang diganti adalah RPM-nya aja. Kalau misalnya air dan dimensinya sama, kira-kira delta P sama Q-nya berapa gitu kan. Ya udah, berarti ini hitungnya kita pakai P1 P2 ini aja. Artinya kan dari model A dan B itu P1-nya kan harus sama. Nah, berarti kalau misalnya kita pakai P1 ini kan ada delta P ya. Nah, delta P ini adalah fungsi dari rho, D, dan omega. Ya, ini kan artinya kan P1 model yang A sama dengan P2 yang B itu kan sama. Ya udah, tinggal dikali begitu saja. Jadi dimasukin delta P-nya, rho dan D-nya kan sama, masukin omega 1200 rpm sama dengan P1, terus sama dengan tinggal dicari dengan omega 2-nya 1800 didapat nih ya. Ini kan di sini ya. Nah, ini nih. Tinggal dikali silang aja. Jadi yang ini kalau nggak salah nih hasilnya salah nih, tapi dicoba hitung lagi aja ya. Jadi delta P-nya kira-kira seperti ini dan Q-dio-nya seperti itu. Udah gampang kan? Terus kalau nggak salah tadi yang nomor 4 ini sama nih nomor 4 nih, cuman bedanya itu jadi nomor 4 ini dia kan sama ya, delta P adalah fungsi dari D, omega, Q, dan rho. Ya udah, berarti sama, akan ada P1-nya tadi. Tadi P1 itu kan kok delta P sama dengan fungsi dari, kalau nggak salah dibagi ya. Nah, ini dia. Delta P, PD kuadrat, omega kuadrat. Terus yang P2-nya itu kan adalah Q dibagi apa tadi ya? Q D pangkat 3 omega. Ini D pangkat 3 omega. Ya udah, ini kita menggunakan P yang sama untuk menentukan delta P yang terjadi di model sama Q yang terjadi di prototype. Ini M. Ya udah, jadi penerapan antara model dan prototype itu adalah di subbab yang similitude dan modeling. Jadi terus yang dari tadi kita turun-turunin itu adalah bagian dari dimensional analisis. Jadi kira-kira seperti itu kali ya. Dicukupkan nih, saya kasih dulu solusinya nih, contoh dan solusi kalau mau tertarik nih ya. Ini adalah ini adalah soal-soalnya. Jadi kalau mau lihat di pause saja nanti. Sini ini bagian apa namanya? Solusinya ini nomor 1 nih ya. Nomor 2, ini nomor 2 nih yang similitude dan modeling semua nih. Nomor 3 ini yang dimensional analysis. 4-nya ini. Nomor 5. Terus yang bagian ini ada 4 soal nih ya. Ini 1, 2, ini 3, dan 4. Ini jawabannya. 2, 3. Nomor 3. Ya udah, oke, kira-kira seperti itu ya untuk chapter 7 kali ini. Kalau misalnya ada, ini dibalikin dulu dong ke cover nih, ceritanya penutupan gitu ya. Kalau misalnya ada pertanyaan langsung aja taruh di kolom komen bawah, dan kalau suka di like, kalau nggak suka di like juga, dan jangan lupa subscribe ya, subscribe. Oke, kira-kira dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matiin